Selamat pagi, ketemu lagi dengan gue Antonovos di channel Antonovos dalam gagasan Read My Bag, sebuah gerakan untuk kita selalu meninggalkan jejak baik untuk generasi berikut. Mic-nya di sini, biasanya lebih jelas begini. Ngomongnya lagi gini. Andre, yes. Gue amazing nih datang ke sini ya, ngelihat satu apa buat gue ini prestasi, ya. Buat gue ini prestasi yang luar biasa yang bisa dicapai oleh seorang Andre Ginting. Bersama gue ada Andre Ginting, beliau adalah founder dan pemilik dari Creation, sebuah perusahaan event, activation, management. Yes. Oke, Andre, sebelum lo cerita kantor, nanti kita tour, ya film udah ada. Nanti kita tour, lo boleh cerita nggak yang seperti biasa lo ceritakan untuk memotivasi teman-teman semua bagaimana lo mulai usaha, datang ke Jakarta, merantau dengan hal-hal yang unik gitu. Boleh deh. Oke, terima kasih Romanto. Hari ini sudah mampir ke kantornya Creation. Si baru nih, baru seminggu. Iya baru. Ya, jadi kantor ini sebenarnya kita belum ini nih, belum launching nih. Belum opening. Ya, belum opening. Karena nanti kita rencananya insya Allah Agustus nanti kita akan undang teman-teman lah buat opening. Ya. Cuma lagi menunggu kabar dari RT dan RW izinnya. Karena kan nanti pasti akan lumayan rame kan nanti. Jadi awal cerita sebenarnya mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya. Sering gue posting di Instagram atau di Facebook perjalanan dari mulai seorang yang hanya modalnya 1 juta datang ke Jakarta plus 1 handphone dan 1 koper. Itu awal ceritanya. Alhamdulillah. Itu for real ya? Iya, for real. Itu for real. Iya, karena secara basic pendidikan teknik elektro harus kuat, Politeknik Negeri Medan. Jadi secara urusan kepekerjaan sebenarnya yang sekarang nggak terlalu nyambung. Artinya pertama lo datang ke Jakarta, lo sempat mencari pekerjaan yang sejenis. Ya betul sekali, pekerjaan yang sejenis sebidang. Seperti dengan apa yang lo udah sekolah itu? Ya, gue sempat melamar ke pabrik di Cikarang, di Karawang, tapi nggak ada yang terima alhamdulillah. Iya. Berarti kalau mau sukses lo ngelamar ke pabrik dulu. Nggak ada yang terima dengan modal jasa, nggak ada yang terima. Akhirnya gue sempat kerja di perusahaan trading gitulah di Sudirman dengan gajinya waktu itu berapa? 750.000 lah per bulan. Tapi gue harus cari orang, cari customer, trading namanya juga trading kan. Nggak bertahan lama gue di situ. Cuma 2 bulan gue keluar dan bertemulah dengan dunia event. Gimana pertama kali ketemu dunia event? Nah ini agak lucu sih sebenarnya. Pada saat itu ada omnya gue itu bekerja di dunia event lah. Mungkin Romanto juga kenal. Dia pemilik perusahaan event yang lumayan terkenal di saat itu. Gue mainlah ke situ gitu, berharap untuk supaya aku diajak lah jadi seru ya jadi apa gitu. Tapi disebutnya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Ya dulu gue main pertama itu ke ARD Production. Pak Bangun. Beliau juga kebetulan adalah salah satu mentor gue juga. Yes. Jadi siapa yang kenal Harta Bangun? Jadi tahun 2003 gue main ke situ berharap untuk diajak ke freelance atau apa. Tapi alhamdulillah sih nggak ada posisi buat gue. Tapi lo masuk kan gue udah nggak ada. Udah nggak ada. Karena kan ceritanya pasti berbeda. Iya berbeda. Jadi pada situ lumayan banyak kak. Karena itu lumayan banyak kerjanya juga lumayan banyak. Gue datang ke situ karena pada saat itu ada adik sepupu gue memang kerja di situ lah. Karena kan memang banyak kan keluarga yang kerja di situ pada saat itu. Nah setelah itu berharap untuk dapat pekerjaan freelance tapi nggak dapat. Cuman pada saat itu gue memberanikan diri aja, namanya anak Medan gitu kan. Gue datang aja ke situ, kenalan dengan teman-teman di situ. Akhirnya mereka ada event, gue ikut tapi dalam posisi non job. Jadi belum karyawan Belum karyawan juga, freelance juga iya tapi nggak dibayar. Berharap, iya maksudnya berharap untuk dapat ilmu dan dapat sebuah nasi kotak lah. Paling tidak gue nggak perlu ngeluarin duit buat makan siang pada saat itu. Ya akhirnya ketemu dengan teman-teman di situ, dapat beberapa event walaupun tidak dibayar, tapi dapat ilmunya lah. Dapat ilmunya, belajar tentang bagaimana cara bekerja di sebuah event. Ya awalnya di situ gue serabutan lah, ngikut-ngikut aja karena kan tidak punya job desk yang clear. Nah akhirnya ya udah gue karena melihat mereka ribet segala macam gue bantuin aja. Misalnya apa yang bisa gue bantu? Gue angkat kabel, gue angkat full door box, gue angkat makanan, gue masukin ke dalam segala macam. Lo belum nemuin sesuatu yang spesifik apa yang pengen lo kerjain? Belum, karena kan di situ kan memang kita tidak ditunjuk sebagai apa gitu. Nah akhirnya setelah berapa kali dipercayakanlah event
waktu itu fee-nya berapa ya? 100.000 atau 150.000 ya. Nah, itu jadi runner. Ya runner berarti udah spesifik gitu kan. Iya. Tolong ini. Udah ada jabatan. Ya, tolong ini. Itu satu kali tuh. Nah, setelah itu ketemulah dengan Om Chandra. Chandra Gebo itu gitu ya. Nah, setelah itu dia bilang nih di sana di Epro pada saat itu ya, gue sebutin aja. Nggak apa-apa. Nah, dia buat teman-teman juga. Ada posisi buat mereka mau ada event roadshow pada saat itu. Nah, butuh kru lah, freelance. Nah, gue memberikan diri datang ke sana. Gue datang ke sana dengan membawa lamaran yang ala kadarnya dan yang isinya cuma belum pernah event lah bisa dibilang ya. Itu ada siapa aja tuh sih? Om Emon? Ya, itu dia. Ini ceritanya ke Om Emon, ke Om Awil, ke Pak Nugi nih. Oke. Karena pada saat gue datang ke sana, gue ketemu lah sama Om Emon. Nah, dia lah yang menginterview gue pertama dengan bertanya, lo udah pernah event apa? Gitu. Nah, gue bilang, ya belum pernah event. Udah pernah ada pengalaman, tapi bisa nggak mengerjain ini? Gue coba bisa aja dulu. Pernah ini nggak? Pernah aja dulu. Gitu. Ya berani lah, dalam artian gue akan bertanggungjawabkan apa yang akan udah gue sebutkan. Nah, setelah itu gue dikasih lah challenge untuk mereka itu ada event roadshow kalau salah 5 apa 6 kota pada saat itu. Ada di Medan, di Palembang, beberapa kota besar. Nah, mereka butuh supervisor untuk sebuah event. Sebenarnya posisinya lumayan bagus sih sebenarnya nih pada saat itu supervisor. Cuman pada saat itu gue lupa ya. Pemahaman itu buat challenge untuk kita memberikan test case lah bahwa lu oke apa enggak sih. Lo di trial dulu. Di trial. Nah, gue memberikan diri lah. Pada situ gue lah, habis itu gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ini apa? Gue bertanya lah. Dan disitulah gue lumayan banyak ketemu sama teman-teman freelance pada saat itu. Nah, gue bertanya ini apa istilah-istilah. Akhirnya gue punya duit 15.000 pada saat itu. Gue lari ke Gramedia. Beli buku. Belajar tentang event. Oh, ada di situ. Ada. Di Gramedia itu ada, cuman gue lupa tuh siapa yang nulis. Berarti lo di situ di masa lo ngumpulin vocabulary juga ya? Iya. Ngumpulin vocab, terminologi, istilah. Iya. Karena belum tahu istilah sama sekali apa itu rundown, apa itu cue card, apa itu kru, apa belum clear lah istilahnya. Pernah dengar tapi nggak tahu job desk apa, arti sebenarnya itu apa. Gue ke toko buku Gramedia itu, gue beli buku itu, gue baca, gue belajar. Di situ gue tahu ada istilah-istilah event, ada ini segala macam. Nah, besoknya gue dipanggil lagi datang untuk interview kedua. Interview kedua dan gue dinyatakan lulus. Nah, menarik dari sampai situ ya, bahwa di masa kita dulu, di masa lo juga dulu, itu kita begitu getolnya, begitu giginya kita pengen belajar, di mana Google itu belum ada. Belum. Jadi kita harus ke toko buku, mencari vocabulary, mencari kesamaan yang orang kasih tahu ke gue mau lihat di buku sama nggak sih? Itu kan kayak pembuktian. Sekarang anak-anak sekarang kan belajar lebih mudah. Betul sekali, karena secara teknologi kan ya sekarang udah lebih gampang ya. Tinggal klik mau apa aja langsung keluar tuh jabatan dan kita bisa compare antara pendapat A, pendapat B, pendapat C. Kalau dulu kan bahkan kan bisa berbohong ya, Paul. Gue tahu event karena nah itu dia berbohong secara teorinya, tapi secara prakteknya kan tetap akan susah di lapangannya. Kalau dia bohong, kita akan tahu lah bahwa di lapangannya kita akan lihat ini orang udah pernah event atau belum. Itu ceritanya sih Om. Jadi pada saat itu gue dapet jadi ARB duluan atau ke Epro dulu? ARB itu freelance jatuhnya. Freelance dari 4 event 3 yang belajar, 1 dibayar. Karena udah ada ya jadi posisi kru tadi lah tapi 3-nya enggak, memang gue memang menawarkan diri walaupun ikhlas nggak apa-apa. Iya, gue belajar, gue pengen tahu istilah-istilah, gue pengen tahu dunia event dan gue pengen tahu event ini apa sih? Gitu. Karena kan namanya juga dari kampung, lo nggak punya basic apa-apa, gue cuman basicnya buka konter handphone di Medan, di Kabanjahe selama setahun. Habis itu karena konter handphone itu sempat buka konter handphone. Iya, jadi sebelum gue memutuskan untuk ke Jakarta itu, gue buka konter handphone dulu nih. Baik lagi gue buka konter handphone sama teman-teman karena pada saat itu 2002 itu handphone kan masih baru ya. Gue jualan itu masih Nokia pisang gitu kan? Ya Nokia pisang, Nokia 5110, RX-C. Ya yang masih modelnya itu yang harganya tapi mahal. Gue inget banget dulu beli starter pack provider aja itu packnya masih bagus, harganya jutaan. Gitu.
gitu. Jadi itu lumayan bagus pada saat itu, karena waktu itu gue berpikir, berarti ini bisnis yang akan gue tekunin ke depan. Nah ternyata ya gue partneran bertiga, yang satu ini yang punya rumah, jadi kita patungan memang kontrak, yang dua ini memang benar-benar kita join lah, jadi bertiga. Nah tahun pertama bagus secara bisnis, udah keren lah, pendapatan kita lumayan bagus. Nah kedua ya namanya juga bisnis di teman-teman, akhirnya yang punya rumah ini bilang rumahnya nggak dikontrakin, karena mau dipakai usaha gini-gini, kita bubarin lah. Yang memutuskan lo ini balik ke awal ya, agak paradoks ceritanya gitu. Yang memutuskan lo dari Medan terus ke Jakarta, niatnya apa ke Jakarta? Awalnya gitu, mau cari kerjaan doang? Cari kerjaan, karena gue pikir gini, gue tinggal di sebuah kota kecil, setelah memutuskan toko handphone dan tutup, bukan tutup karena tidak laku ya, karena memang si tempat ini udah nggak diperpanjang sama si temen gue ini, dan dia nerusin usaha itu pada saat itu gitu. Nah awalnya kan agak berat untuk ninggalin kampung karena bokap udah nggak ada. Bokap meninggal tahun 2001. Nah, gue sendiri anak laki-laki. Nah, gue punya kakak satu dan kakak gue itu tinggal di Medan. Nah, itu 60-70 kilo dari Jahil. Dia udah mulai kerja di Medan. Sedangkan kan nyokap sendiri nih. Mama kita kan sendiri udah di kampung gitu. Akhirnya punya beban. Kalau nyokap mama ini gue tinggalin, kasihan dong dia. Sedangkan gue sendiri anak laki-laki. Cuma dengan situasi yang berbeda kemarin pada saat itu, gue pikir kalau gue akan tinggal di sini terus, gue nggak akan berkembang, nggak akan maju. Karena kan namanya juga di kabupaten ya, secara grafik pekerjaan, secara grafik semuanya jauh lah, gitu, dibandingkan sama Medan jauh. Gitu. Makanya di kampung gue mau aja nggak ada. Lu mau naik eskalator jalan aja gue sepeda. Di kampung gue nggak ada. Nggak ada eskalator. AC aja nggak ada. Gitu. Lu ada mau yang pakai AC nggak ada. Gitu. Jadi gue harus ke Medan gitu buat menikmatin, namanya gue belajar eskalator berjalan. Karena memang benar-benar kampung. Ya memang kampung. Nah, artinya tadi lo sudah kerja di babak lo sudah bekerja di Jakarta, ada 2 perusahaan lo sebutin. Kemudian paradoks lo balik ke cerita tentang di Medan. Nah, sekarang balik ke Jakarta meneruskan yang tadi. Tapi tar dulu ya, gue cek handphone dulu. Biasa gitu. Dre, terusin cerita yang tadi Dre. Yang lo sampai ke Jakarta akhirnya, terus lo kerja sempat freelance di Bang Artawangun, kemudian lo sempat ke Epro. Epro. Nah, terus cerita kemudian apa tuh dari setelah dari ini? Nah, jadi begitu cerita dari Epro, gue dapat pekerjaan itu jadi supervisor. Dia di event di Medan. Nah, kebetulan diundi, gue dapat lagi di Medan nih. Nah, suatu amazing sih buat gue itu. Gue diundi, ada Medan, ada Bandung, ada Surabaya. Nah, gue dapat tugas di Medan. Dapat kotanya di Medan. Karena memang kita nggak boleh menentukan di mana kotanya. Jadi besok kalau Emon bilang besok diundi lah. Nah, begitu diundi, gue dapat di Medan. Ya, alhamdulillah dong gitu. Jadi gue ke Medan. Lo sudah mengerti Medan lah. Nah, akhirnya gue telepon mama kan. Mak, gue lagi di Medan nih. Gue lagi di Medan tuh. Gimana nggak betah di Jakarta? Kok udah pulang kampung aja? Enggak, alhamdulillah gue ada pekerjaan, ada event gini-gini segala macam lah. Gue jelaskan eventnya apa. Eventnya itu 1 minggu, exhibition di mall. Gue itu di sana 5 hari lah totalnya. Gue nyampe hari Senin atau Selasa gitu. Hari Minggu eventnya selesai, baru Senin gue pulang. Gitu. Jadi itu awal ceritanya lah gitu. Gue sebagai supervisor di event. Nah, dan eventnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, disitulah gue kenal dengan teman-teman kayak Hendra Kabar pertama kali. Jadi ada hubungannya juga dengan ARB pada saat itu di event ini. ARB itu yang handle artisnya. Lalu kolaborasi beberapa. Jadi dari kliennya itu menunjuk ARB sebagai yang ngurusin artis, si Epro ini sebagai all event. Gitu. Jadi Bang Hendra itu dulu dia dari ARB, ARB untuk sebagai talent koordinatornya untuk ngurus artis. Kebetulan kita mewakili si agensinya untuk menghandle si eventnya. Jadi kalau saya itu waktu itu ada di Wolokaya juga. Nah, dari situ balik ke Jakarta, udah mulai dong. Balik ke Jakarta, gue udah mulai kerjaan mulai banyak. Mulai kerjaan, salah satunya di Epro, gue dipersiapkan untuk jadi freelance tapi freelance tetap lah. Nah, akhirnya gue di situ jadi tangan kanannya Om Awi lah. Freelance tetap itu kan keyword yang menarik ya. Freelance tetap itu bisa terjadi kalau lo sebagai freelance dan skill dan pekerjaan lo kepake. Betul sekali. Sama sebuah perusahaan, lo dipercaya terus menerus, akhirnya pekerjaan itu kembali lagi ke lo dan kembali lagi. Betul. Nah, disitulah kesempatan kita menunjukkan apa yang kita bisa. Betul sekali. Apakah kita meningkat atau tidak. Betul sekali. Jadi memang di situ banyak belajar lah,
gue banyak belajar dari Om Emon, gue banyak belajar dari Om Awil, jadi hampir setelah itu gue pulang itu alhamdulillah kerjaan tidak pernah berhenti tuh jadi freelance, baik itu jadi team leader, baik itu jadi supervisor, baik itu jadi kru, jadi gue tetap merasakan nggak cuma jadi supervisor doang, alhamdulillah pertama kali dapat kerjaan itu yang lumayan besar jadi supervisor, mengontrol suatu pekerjaan, tapi setelah itu gue jadi team leader juga pernah membawahin beberapa SPG. Ada nggak di pekerjaan-pekerjaan yang lo sebut itu lo sudah mulai touch ketemu klien langsung? Belum. Ngobrol sama klien, belum. Ngasih advice atau apa? Belum. Karena kan kita jatuhnya kan masih freelance. Masih kan perusahaan juga mungkin kan ada masih child fruit lah. Iya, anak buah. Ada ranah lu boleh langsung ke klien kalau ada apa-apa, ada ranah nggak boleh ngomong kita. Karena memang ada etika lah pada saat itu kan. Kita juga nggak berani langsung. Mungkin kliennya gue pengen dekat sama klien ini enggak, kan kita membuat etika. Ya at the end akhirnya ada masa gue dekat sama kliennya juga, gitu. Dekat sama kliennya untuk ngobrol dan diskusi karena si perusahaan ini sudah mempercayakan ke kita bahwa PhD gue ini loh, kalau ada apa-apa di lapangan lu tinggal bisa tanya si gue aja. Kayak Om Awil bilang nih, kalau gue nggak ada atau memang nggak ada di lapangan, silakan tanya ke Andre. Itu, jadi ya setelah itu akhirnya gue makin banyak kenal orang, makin banyak kenal perusahaan. Mulailah tuh bahasa zaman dulunya apa, mulai mecun lah ke IO ini, ke agensi ini. Karena lu juga belum official, belum. Kalau masih bebas kemana-mana. Ya, karena kan gua kenal sama Om Anton nih, di sana ada freelance yuk. Apa ini tanya nih, ada insor nih di pesan bersambung. Berapa hari, 3 hari, berapa fee-nya, ayo berangkat. Dan di zaman itu freelance tuh nggak sebanyak sekarang. Enggak. Dan orangnya tertentu. Kayak dulu kan bisa dibilang kita freelance kondang, tetap, kru kondang, kru tetap. Pada saat itu kita punya tuh teman-teman yang memang selalu eventnya apapun yang gede-gede pasti ada. Jadi kayak komunitas lah ya. Nah itu terjadi sampai 2005 awal. Nah pada saat itu dulu Om Emon, Om Awil keluarlah dari Kepro sama Pak Nugi. Cabutlah mereka, bentuklah yang namanya Transtas. Gitu ceritanya. Nah, gue diajak lah, tapi sebelum diajak ada dulu namanya Sendok 1. Nah itu dulu juga, gue freelance juga di situ. Jadi pada saat sebelum mereka cabut bentuk Transtas, gue freelance sama di Sendok karena ada pekerjaan yang lumayan panjang. Itu udah ada Egi belum sih? Belum. Gimana nih? Di Transtas atau belum? Belum. Ada Egi kan seperti Sendok 1. Satu. Itu gua ketemu di situ. Nah, jadi pada saat itu mereka bentuk si Transtas ini, gua ditarik lah. Karena gua lagi freelance di Sendok, gua ditarik lah ke Transtas. Nah, kita berempat tuh awalnya tuh di garasinya official gitu. Iya, garasinya si Sendok. Berempat di situ awalnya. Ada Pak Nugi, ada Mas Emon, ada Mas Awil, ada sebagai anak bawang. Udah dari situ terus di Transtas sampai 2008. 2008. Berarti itu udah in-house. Udah menjadi in-house. Udah in-house. Udah karyawan di Transtas 2005 awal itu udah karyawan tetap lah. Tapi probation berapa bulan, habis itu diangkat jadi karyawan tetap pada saat itu. Dengan gajinya sih belum lah, maksudnya masih cukup buat seorang yang ngekos gitu. Pas-pasan lah gitu. Married belum? Belum, 2005 belum. Gue menikah 2007. Menikah 2007, 2008 Trastas apa ya namanya? Bukan. Berdua desa Trastas, buatlah Ekstro. Semuanya. Emon, Mas Awil, Pak Nugi bukanlah Ekstro, tapi dengan tim yang lebih banyak ya. Karena di Trastas saya timnya udah lebih banyak. Gue ngikut juga. Kita gue ikut ke Ekstro sebagai tim. Tapi di sini posisi gue udah spesifikasi udah jadi production. Karena kan waktu itu kan masih supervisor, tapi apa aja? Tapi waktu pada saat ditunjuk masuk ke Trastas itu jadi supervisor lah, asisten production, asisten production. Baru asisten production asisten production manager. Akhirnya jadi naik ke production manager. Di Trastas itu di Extro nggak lama, gue cuma 3 bulan. Di Extro 3 bulan, akhirnya gue keluar. Gue keluar 3 bulan. Sempat masuk ke Telkom dengan Om Econ. Belum Spearhead, bukan Spearhead.
Bukan. Klikom di sama Om Metson, sama Mas Men. Oke. Dia pecahannya apa dulu ya? Lupa. Datcom atau apalah ya? Iya. Tapi habis itu mereka bentuk Klikom. Gue sekitar 3 bulan di Klikom 2008 Agustus sampai November. Oke. Nah ya ada menarik di sini sebenarnya. Begitu gue keluar ini di sini gue dilamar. Selama 3 bulan ini gue dilamar untuk balik ke yang tadi gue cerita perusahaan gue yang nggak dibayar awal tadi itu. Nah, makanya gue ada benar-benarnya nyambung nih. Gue dilamar lah sama Bang Arta. Gitu. Jadi dilamar sama Bang Arta Bangun untuk udah jadi nih anak nih. Udah jadi. Cari gue yang ini sebagai senior kan memperhatikan juga bahwa ini saudara gue ini, ponakan gue ini udah gimana. Nah akhirnya gue dilamar dan gue menerima lamarannya pada saat itu. Akhirnya gue menerima lamarannya, gue dipercayakan lah untuk membangun lagi si ARB ini yang udah sempat vakum. Gitu. Nah, dia punya tim, tapi udah Bang Arta juga pada situ udah nggak fokus lah karena dia punya pekerjaan yang lain. Nah 2009 awal, gue masuk itu November tadi ya, Desember bentuk tim nih, cari orang segala macam teman-teman. Akhirnya 2009 awal, gue mulai meranin si ARB. Itu dipercayakan sama Bang Arta untuk memimpin ARB ya, memimpin lah ya. Karena Abang Arta tetap sebagai pemiliknya, dia direkturnya, gue sebagai pelaksana aja lah, operationnya lah. Nah bentuklah tim, interview, semua pekerjaan waktu itu memang 100% dari. Berarti lo masukin orang di situ? Ya, narik orang, gue interview segala macam, proofnya dari Bang Arta nih orangnya, gajinya berapa segala macam, oke nggak Bang? Oke, dah. Berjalan lah itu 2009, sebenarnya. Itu yang di Bintaro bukan? Ya, Bintaro. Di Maleo, abis itu Maleo pindah ke depannya. Yang jalan besar itu loh. 2009 terus alhamdulillah secara grafiknya lumayan naik, timnya juga makin banyak, kerjanya juga lumayan banyak. Dan alhamdulillah gue udah mulai bawa klien. Di situ adalah klien yang dari kita, dari sendiri berjalan, pitching, tapi kliennya dari gue sendiri masuk ke situ, udah mulai lah lumayan. Secara kemampuan juga udah nambah dikit lah ya. Dari kemampuan buat strateginya, kemampuan untuk menentukan hal-hal yang baik dan buruknya sebuah event gitu gimana, itu udah mulai belajar lah gue udah mulai belajar untuk harus bisa lebih baik kan gitu. Di situ lo sudah belajar soal communication, marketing, udah belajar itu. Belajarnya itu gini, learning by doing gitu. Karena belajarnya gue ketemu sama Om Anto pada saat itu, gue merhatiin. Lo belajar insight, belajar apa? Gue ngobrol banyak sama, kan lumayan hampir berapa tahun gue berjalan sama Bang Arta, hampir 4 tahun, 5 tahun ya. Gue banyak belajar dari dia lah, cara dia berkomunikasi, cara dia ngobrol dengan klien, cara dia ngobrol dengan partner, cara dia ngobrol dengan vendor. Belajarnya dari Bang Arta juga. Itu, jadi hampir sama guru kita nih. Iya, sama guru kita. Itu gue banyak belajar dari Bang Arta. Bagaimana cara bernegosiasi, berbicara, walaupun lu lagi emosi tinggi, tapi lu nggak bisa menunjukkan bahwa lu lagi emosi, walaupun ke klien kasar udah sebel banget nih gitu, tapi ini tawar mulu. Kita kan profesional, bahwa ya udah gue harus bisa walaupun mukanya senyum tapi giginya rapat misalnya, tapi ya itu belajar banyak dari. Nah setelah itu setengah 2012 karena kebutuhan juga udah lumayan banyak gitu ya, karena 2007 gue nikah, alhamdulillah punya anak 1, 2009 alhamdulillah lahir anak kedua. 2009. Nah, setelah itu mulai secara kebutuhan ekonomi kan pasti mulai naik lah. 2012 itu gue di challenge, ditawarkan sebuah perusahaan agensi yang lumayan besar di Jakarta. Untuk bekerja di situ. Karena berapa kali mereka itu ngesap kita. Ini internasional? Enggak. Bukan. Nasional company tapi udah berafiliat. Dan dia TBK. Gitu. Produknya pun produk besar. Produk besar sama dia. Nanti gue akan ceritakan gitu. Banyak banget pengalaman yang gue dapat di perusahaan itu. Tapi balik lagi, tadi gue mau nego sama Bang Arta nih. Kan gue udah 5 tahun nih. Ya pada saat itu kan gue pengen, ayo dong. Gue kan udah 5 tahun nih. Dan secara grafik perusahaan juga udah lihat bahwa ada peningkatan dan secara tim dan pemasukan juga ada peningkatan. Tadi gue berharap ya ini lu maunya
Ada kenaikan atau apa? Tapi gue nggak mendapatkan itu. Akhirnya gue bilang bang, ini gue kan manggilnya yang bukan abang sih ya, karena kan om kan. Ya gue manggilnya bahasa Karawangnya Kila. Tapi itu om lah. Setelah ini ada tawaran dari perusahaan ini untuk mereka meng-hire gue bekerja di sana. Nah, gimana menurut lu? Karena kan gue juga pengen belajar segala macam, tapi gue nunggu call dari lu nih, si Bang Hatta. Ya akhirnya Bang Hatta, ya udah silakan. Artinya lo ngelewatin proses sama lah kita juga ini. Kita pernah bekerja di satu perusahaan, kemudian pada waktunya di mana kesempatan itu berkembang dan kita sudah cukup lama di perusahaan itu, ada tantangan-tantangan di mana kita memang harus meninggalkan zona nyaman itu. Betul sekali. Ya kan? Nah, ngomong-ngomong di zona nyaman, nanti ada seru lagi nih, gua akan cari tahu nih. Kita meninggalkan zona nyaman untuk kita naik kelas. Betul sekali. Iya kan? Karena kita pengen naik kelas. Jadi bukan ingin meninggalkan, bukan ada apalagi urusan pribadi. Betul, kan? Ada. Jadi, kemana kita berpijak, disitulah kita ingin naik kelas. Ya, akhirnya Bang Hatta nggak apa-apa, silahkan. Karena kan dia mungkin tahu secara posisi ekonomi gue juga pada saat itu memang pas-pasan, udah dua. Akhirnya gue gini, gue lah masih perusahaan itu dan 2012 Maret itu gue masuk ke sana. Masuk ke sana dengan posisi senior production manager. Nggak sebut aja. Ya, gue masuk ke Fortune Indonesia. Yes, masuk ke Fortune Indonesia dengan posisi memang lumayan tinggi pada tahun 2012 sih gue lihat. Menurut gue, Fortune itu kan gue tahu juga. Itu perusahaan yang besar menurut gue gitu loh. Itu amazing banget gue bisa masuk ke situ. Karena proses untuk masuk ke situ aja nggak gampang. Karena gue melalui proses yang namanya interview yang sesungguhnya. Karena selama hidup gue nggak pernah gue yang namanya interview yang sesungguhnya yang kebanyakan pertemanan. Gue datang ketemu sama HRD-nya. Gue harus isiin apa segala macam. Gue harus ngobrol. Gue harus buat apa dia tes segala macam. Terus habis itu gue harus positif. Gue ketemu sama HRD direkturnya untuk ngobrol. Habis itu negosiasi. Itu gue itu pengalaman yang nggak bisa gue lupakan dalam hidup gue untuk sebuah proses. Gue masuk sebuah perusahaan yang besar dengan proses yang memang. Apa yang sulit menurut lo, waktu lo masuk dari lingkungan pertemanan yang akhirnya pekerjaan, pindah-pindah karena lo dilihat, let's say gini, di awal-awal mungkin orang melihat kita rajin bekerja, betul, bukan karena ada skill, tapi tahap berikutnya orang mulai melihat kita ada skill, tahap berikutnya skill itu meningkat, akhirnya lo dipercaya bisa untuk memimpin perusahaan. Nah, untuk di perusahaan internasional, apa sih yang paling sulit dalam interview itu? Yang menurut lo, ini baru banget gue yang kayak gini gitu, dan lo merasa gue kayaknya bisa nggak berhasil nih. Ini bukan internasional sih, nasional, tapi skalanya memang udah ini. Yang pasti mereka punya aturan yang sangat detail, ketat, karena kan mereka TBK gitu. Siapapun orang yang masuk ke dalam kan yang proses screening yang benar-benar harus clear dan harus benar-benar ini siapa sih orang gitu. Walaupun sebenarnya gue masuk ke situ memang karena rekomendasi. Gitu. Rekomendasi dari seorang bos yang di situ juga karena gue beberapa tahun ini bekerja dengan dia dan bisa menjawab semua apa maunya dia. Nah, dikasih lah challenge untuk melamar ke situ. Begitu gue lamar, ketemu dengan HRD yang ngobrol segala macam. Gue yang namanya psikotes itu gue merasakan dan seumur hidup gue nggak pernah dan gue ngerti. nggak tahu gitu loh apa itu psikotes. Dan situ gue tahu gitu dia ada gue harus isi. Lihat gambar itu nggak sih, Bro? Iya, lihat gambar segala macam. Itu gue bisa dibilang gue zonk. Karena selama ini nggak punya basic buat itu. Cuman mungkin nilai plusnya karena rekomendasi seorang teman kita tadi yang udah posisi di situ dan dia bisa meyakinkan ke HRD bahwa ini orang kompeten misalnya gitu kan. Akhirnya kalau gue ketemu sama HRD gue banyak ngobrol segala macam, akhirnya gue negosiasi masalah angka ujung-ujungnya. Ya alhamdulillah angkanya emang fantastis menurut gue. Pada saat itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Sangat signifikan. Bisa dibeli rumahnya, bisa dibeli gitu. Iya, secara memori kan gini, jujur aja dari gaji, bukannya gaji yang awal gue kecil enggak. Kan angka kan relatif kecil juga. Cukup banyak juga bisa nggak cukup. Tapi hampir 2 kali lipat dengan gaji gue yang sebelumnya. Ini buat motivasi juga buat teman-teman bahwa pada saat lo dihargai sama orang, lo bisa menghargai lo bisa menyebutkan angka lah. Gitu. Tapi tidak perlu terburu-buru menuju ke situ. Iya, ada proses. Semua orang ada proses. Nah, setelah itu udah 3 bulan gue bekerja di situ, gue dapat sebuah project. Projectnya itu gue sebutin aja Pertamina menang pitching. Gue ikut di
hasil yang lo buat itu. Ya, salah satu part of tim yang membuat menang pitching ada andilnya di gue, walaupun sedikit lah, karena kan gue masih baru di situ. Nah itu nilai proyeknya lumayan besar, dan gue di-challenge sama bos gue. Namanya juga kita orang production kan, apa sih yang harus dijagain? Berarti kan ujung-ujungnya duit, secara margin dan kualitas pekerjaan. Andre, gue challenge lu, kalau ini bisa sekian, lu akan dapat sekian, sekian. Oh itu enak tuh. Karena kan memang di situ kita memang itu transparan lah mereka kalau masalah bonus-bonus dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya, gue dipercayakan berangkat langsung ke Italia. Pada saat itu baru 3 bulan. Baru 3 bulan itu selesai event. Eventnya bisa dibilang ya lumayan sukses. Waktu itu Pertamina mendukung seorang Rio Haryanto di GP3. Oh balap ya? Iya balap F1, tapi masih GP3. Kita buatin event, di mana eventnya itu kita buatin activation di SBU dan di apa namanya SBU sama buat oli dan penjual oli lah. Karena ada Fastron sama BBM lah pada situ. Pemenangnya akan dibawa nonton ke Monza Italia. Eventnya itu lu beli bensin, lu beli oli, nanti dikirim struk atau apanya lah, itu yang kita buat memang campaign. Kemudian diundi nanti menangnya. Nah, gue dipercayakan lah untuk mewakili perusahaan, menemani klien berangkat ke Italia. Nah itu gue bareng kalau nggak salah sama Bang Hendra masalah. Oh gitu. Hendra Kaban. Karena lokalnya pakai Galume. Udah Galume ya? Udah Galume. Nah, gue salah satu yang berangkat menemani si perwakilan agensinya yang berangkat nama mewakili orang Pertamina. Jadi lo di sana sebagai kurang lebih kayak kepala rombongan. Ya, walaupun ada tour leadernya ya. Iya. Oh, tapi ada tour travel yang diajak kerja sama untuk tapi buat hotel dan buat kontrol keseluruhannya terhadap kita. Gitu. Buat kontrol si tour travelnya juga ada di kita, karena tour travel dari kita. Gitu, kita yang nunjuk lah. Jadi benar-benar kita di PIC eventnya itu kita, di saat nanti ada apa ketemu sama Rio apa itu kita yang ngurusin semuanya. Itu berarti consumer activation ya? Consumer activation. Iya, consumer activation. Nah setelah itu pulanglah dari Itali, gue dipromot. Langsung dipromot. Belum setahun? Belum. Nah makanya selama gue kerja di situ, gue hampir 3 kali naik jabatan. Dan dalam waktu yang pendek? Dalam waktu yang pendek. Karena gue di Fortune Indonesia itu cuma 2 tahun. Tapi dalam 2 tahun, gue 3 kali naik jabatan, 4 kali naik gaji. Nah ini yang amazing gitu. Ini yang amazing maksud gue buat teman-teman juga. Kita ada proses gitu, nggak bisa tiba-tiba lo gaji gue sekian. Dan itu dengan sendirinya gue nggak minta bahwa gaji gue harus naik. Enggak gitu. Karena memang mereka fair lah buat menilai seorang karyawan itu. Ya lo pantas untuk gue bayar sekian rupiah. Nah setelah itu pitching lagi, dan memang secara brand ya lumayan lah. Brand yang dipegang sama Fortune pada situ ya, ada 2 kelinci, ada Pertamina, besar. Pada situ dia pegang, ada Telkomsel juga. Nah, Telkomsel ini yang gue berangkat ke Inggris om. Nah jadi Telkomsel bikin activation digital waktu pada saat dia BlackBerry belum. Dia ini engagement dengan Arsenal, grup bola Arsenal. Nah, jadi pemenangnya itu kita bawa ke Inggris nonton match Arsenal. Nah itu kebetulan gue juga ikut berangkat. Activation yang lo ceritain ini activation yang apa namanya, konsepnya adalah dream effect. Iya kan? Iya. Membawa luar negeri, seolah merasakan euforianya bola di sana gitu. Nah gue berangkatlah ke Arsenal, ke Inggris pada saat itu untuk mewakili dari Fortune Indonesia juga. Ada beberapa teman juga yang ikut gitu. Kita kali kalau salah ada berapa? 15 apa 16 orang lah yang berangkat menang sama klien orang Telkomsel. Nah kita berangkat, nah, gue pulang dari sana udah ada godaan nih gue. Ada godaan untuk ada teman yang mengajak bikin untuk sendiri. Bikin sendiri gitu. Tapi itu godaan yang baik sih. Iya, itu kan lo naik kelas lagi. Iya, naik kelas. Nah, akhirnya gue discuss lah dengan istri. Istri gue tidak setuju. Karena dia merasa ya sekarang posisi lu udah sangat nyaman. Secara salary juga udah baik, dan anak gue udah nambah 1 lagi om, 2013 udah 3. Apalagi sih, lu udah zona paling nyaman sih, udah nyaman banget secara posisi. Sudah ada di zona nyaman. Dan istri sudah merasakan bahwa
sudah ada rutinitas yang baik. Betul. Tapi lo sekali lagi ingin mencoba lagi sesuatu. Iya, nah, itu gue sempat ribut dalam artian dengan istri dia nggak setuju bahwa gue memutuskan untuk resign karena pengen usaha sendiri. Nggak setuju tuh. Nah, gue masukin surat ke kantor untuk resign, ditolak. Nah, makanya gue proses resign gue itu setahun om. Dari mulai surat masuk sampai gue benar-benar keluar, ya 9-10 bulan lah. Lama juga. Lama banget. Lo dinaikin lagi nggak gaji? Dinaikin lagi. Itu yang keempat. Itu yang keempat. Sampai terakhir bos gue terus bilang, Re, lu maunya apa sih? Nih, lu tulis yang kalau berapa? Gue pasti approve. Nah akhirnya setelah gue diskus sama istri, gue diskus sama ibu, sama ibu mertua. Karena ada minusnya waktu pada saat gue bekerja di Fortune itu, kita itu kontrak om. Nggak ada yang pegawai tetap. Bukan pegawai tetap. Ya, ini nggak apa-apa lah. Ini memang karena ini sistem perusahaan masing-masing. Tapi mereka berani menggaranti gue bahwa walaupun lu kontrak, lu akan aman di sini sampai lu Tapi portfolionya gila sih. Maksud gue, lo membawa portfolio Fortune itu kan luar biasa. Iya. Nah akhirnya karena gue mulai salah satunya karena ada teman yang ngajakin gue lihat bisnisnya mungkin walaupun masih abu-abu buat gue karena gue bukan dari kan gue pekerja, bukan seorang entrepreneur pengusaha yang cuman secara basic untuk mengatur tim udah ada. Nah akhirnya setelah diskus panjang dengan mama, dengan ibu mertua, dengan istri, akhirnya mengizinkan untuk gue keluar. Jalan sendiri. Nah akhirnya mulai jalan sendiri lah 2014. Nah itu nanti kita bahas di sesi kedua. Ya kan gue biasa kalau ngobrol gitu gue 2 sesi. Ya kan. Jadi lo harus tetap di sini, lihat episode berikutnya, tetap di channel Antonovos dalam gagasan Read My Bag. Selalu kita harus meninggalkan jejak baik buat generasi yang baru. Ini cerita-cerita seperti ini harus menjadi legacy, harus menjadi contoh buat yang lain. Kita lihat nanti ya.